Skanda 1 bab 3 sloka nomor 11. Semua Bhagavatam Skanda 1 bab 3 sloka nomor 11. Bab yang judulnya Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Sastam ater apatyatvam Sastam atrer apatyatvam Brita prapto nasuyaya Brita prapto nasuyaya Anvik sikim alarkaya Anvik sikim alarkaya Praladadivya uchivan Praladadivya uchivan Sastamatrerapatyatvam Vrita prapto nasuyaya Anvik sikim alarkaya Praladadivya uchivan. Silakan dulu. Sastam yang keenam, atre milik atri, apatyatvam hubungan sebagai putra, britaha berdoa mengharapkan, praptaha diperoleh, anasuyaya oleh Anasuya, Anvik sikim mengenai ketuhanan, alarkaya kepada alarka, Prahlad adipya kepada Prahlad dan yang lainnya, uchivan berbicara. Terjemahan. Inkarnasi keenam dari Purusa adalah putra Rsi Atri. Dia dilahirkan dari kandungan Anasuya
yang telah berdoa memohon turunnya inkarnasi Tuhan. Dia membicarakan hal-hal rohani kepada Alarka, Prahlad, dan lain-lain, Yadu, Haihaya, dan sebagainya. Mohon diikuti. Inkarnasi keenam dari Purusa adalah putra Rsi Atri. Dia dilahirkan dari kandungan Anasuya yang telah berdoa memohon turunnya inkarnasi Tuhan. Dia membicarakan hal-hal rohani kepada Alarka, Prahlad, dan lain-lain, Yadu, Haihava, dan sebagainya. Penjelasan oleh Yang Maha Berkarunia Srila Prabhupada Ki Jaya. Tuhan berinkarnasi sebagai Dattatreya, putra Rsi Atri dan Anasuya. Sejarah kelahiran Dattatreya sebagai inkarnasi Tuhan disebutkan dalam Brahmanda Purana berhubungan dengan kisah kesetiaan seorang istri. Dikatakan dalam Purana tersebut bahwa Anasuya, istri Rsi Atri, berdoa di hadapan Dewa Brahma, Sri Vishnu, dan Dewa Siwa sebagai berikut. O Dewa, Dewa Agung, jika Anda puas terhadap bakti yang aku lakukan kepada Anda bertiga, maka aku minta kepada Anda bertiga untuk bergabung menjadi putraku. Doa ini dikabulkan oleh mereka bertiga. Sebagai Dattatreya, Tuhan mengajarkan filsafat mengenai Sang Roh dan mengajarkan khususnya kepada Alarka, Prahlad, Yadu, Haihaya, dan sebagainya. Jadi di dalam sloka ke-11 dari bab 3 Srimad Bhagavatam ini, Srila Sutta Goswami menguraikan kepada Saunakarsi dan para rsi di Nembisaranya mengenai inkarnasi berikutnya dari Sri Krishna. Kita ketahui di awal Sutta Goswami sudah menguraikan inkarnasi pertama yang disebut sebagai Purusa Avatar. Jadi dari pertama apa? Garbhodaka Sai Wisnu, pertama Karanodaka Sai Wisnu, kemudian Garbhodaka Sai Wisnu, dan yang terakhir adalah Kshirodaka Sai Wisnu. Kemudian banyak inkarnasi lainnya, dan minggu lalu kita sudah membahas diberikan oleh Prabhu Krishna Saka inkarnasi yang amat sangat penting, yakni inkarnasi mengenai Sila Kapila Dewa. Sila Kapila Dewa yang mengajarkan filsafat yang sangat terkenal yang disebut dengan filsafat Samkhya. Jadi kalau kita mempelajari Srimad Bhagavad Gita, bab 2 dari Srimad Bhagavad Gita di bagian pertengahan, Sri Krishna sendiri mengajarkan tentang filsafat Samkhya. Apa yang dimaksud dengan filsafat Samkhya? Filsafat Samkhya pada intinya adalah mengajarkan sesuatu dengan terperinci melalui analisis dari bahan-bahannya. Kalau saya orang farmasi, orang obat, dari bahan-bahan seperti obat, kalau dapat obat A, kira-kira ketika kita minum obat A, apa yang akan terjadi? Kenapa kita bisa mengalami perubahan? Karena ada bahan-bahan penyusun dari obat tersebut. Begitu pula dengan kita berada di alam semesta material ini, mengapa kita bisa mengalami kelahiran, kematian, mengapa tubuh kita seperti ini, mengapa semua ini terjadi sedemikian rupa, itulah diuraikan oleh Kapila Dewa dengan cara menguraikan ada yang disebut dengan 24 unsur di dalam kehidupan. Ada yang mau menghafal? Saya terlalu banyak. 24 unsur dalam kehidupan yang diawali dengan Panca Mahabhuta, kemudian Panca Karmendriya, Panca Gyanendriya, berapa itu? Baru 15. Apalagi 10 ya. Sorry. Ya, Pancatan Mantra. Pancatan Mantra itu apa? Anak SMA harus tahu. Suara, objek-objek indria, ada suara, apa lagi? Dan lain sebagainya lah. Pancatan Mantra sudah 20, lagi 4. Apa lagi? Pikiran, kecerdasan, ego, dan yang terakhir adalah saya lupa. Hal yang paling penting sebenarnya. Apa yang terakhir? Sangroh, entah sangroh atau gabungan dari semuanya saya lupa. Atau apa? 24 yang jelas unsurnya.
Ya, jadi dari sana kita mengetahui bahwa badan kita tersusun atas berbagai elemen, baik itu elemen material maupun elemen spiritual. Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, Maya diaksena prakriti suyatisa cara-cara meduna nena kontea jagat pariwartati, bahwa segala macam entah itu sifat alami atau bahan alami apapun itu yang berada di dalam alam semesta material ini adalah prakriti, adalah tenagaku. Dalam bagian Krishna juga bersabda Am Sarvasya Prabhavu Prawartati, bahwa beliau adalah sumber dari segala dunia. Dalam terjemahan yang diberikan oleh Srila Prabhupada, beliau menyebutkan dunia material dan dunia rohani, baik itu dunia material dan dunia rohani. Kedua perempat unsur itulah yang menyusun dunia material. Sedangkan dunia rohani, apa unsur yang ada? Unsur utama dalam dunia rohani hanya satu. Apa itu? Bhakti. Jadi ketika kita memiliki bhakti, maka kita akan mulai memiliki kualifikasi untuk masuk ke dunia rohani. Di dunia rohani hanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah bhakta, pelayan dari Sri Krishna. Kemudian ada Bhagawan, Sri Krishna sendiri, dan ada bhakti yang dilakukan oleh para bhakta kepada Sri Krishna. Itulah pekerjaan di dunia rohani. Tidak ada hal lainnya. Oleh karena itu di dunia rohani dikatakan, ada yang pernah bertanya kepada Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, dikatakan dunia rohani itu kekal. Kalau gitu di dunia rohani apa siang terus kekal atau malam terus kekal? Gimana jawabannya? Mau siang mau malam terserah Krishna. Aturannya beliau yang mengatur. Ketika beliau ingin malam diperpanjang, malamlah, panjanglah malam itu sesuai dengan keinginan beliau. Ketika beliau ingin siang diperpanjang, nah itulah artinya kekal. Kekal itu bukan berarti hanya siang saja, hanya malam saja, tapi semuanya tetap berada dalam kondisi yang konstan, yang tetap. Ya, apa kondisi yang tetapnya? Adalah kondisi yang sebenarnya, kondisi yang asli, swarupa, kondisi yang asli. Dan apa kondisi yang asli? Jiwira Swarupahaya Krishnera Nijadas. Kondisi yang asli adalah bahwa para jiwa adalah Krishnera Nitya. Nitya artinya kekal, pelayan kekal dari Sri Krishna. Entah kita mengakui ataupun tidak, itu terserah. Terserah kita mengakui ataupun tidak. Tapi mau tidak mau, kita adalah pelayan, kita adalah abdi. Kalau orang zaman sekarang sangat tersesat, di mana orang diajarkan untuk nonton pengabdi setan. Tapi mereka yang lebih baik lagi, mereka akan mengabdikan diri kepada keluarganya, masih baiklah. Atau sebelum di bawah mengabdikan diri kepada keluarganya, hanya mengabdikan diri untuk diri sendiri. Saya tidak peduli keluarga saya tidak peduli siapapun, yang penting saya menjadi Tuhan. Kalau mau dia maunya dia adalah jadi Tuhan. Kalau dia mau. Kalau jadi presiden itu masih kecil. Jadi apa yang lainnya masih kecil, saya mau jadi Tuhan. Contohnya siapa? Rawana dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi, orang yang lebih baik lagi kesadarannya, dia ingin menjadi penguasa. Artinya dia ingin mengabdikan diri kepada keluarganya. Sepanjang keluarga saya aman, sejahtera, damai, saya akan melakukan apapun itu, mengabdikan diri. Kemudian ada yang mengabdikan diri lebih baik lagi, mereka mengabdikan diri kepada masyarakat. Kota kita, saya mencintai kota, cintai daerah saya. Ada yang mengabdikan diri sampai menjadi provinsinya, kemudian negaranya, kemudian mencintai makhluk hidup. Lebih dari mencintai makhluk hidup, mencintai alam semesta. Tapi kita hanya mencintai satu hal, sama seperti, ya sederhananya, sama seperti kita mencintai seseorang, satu badan, kita hanya mencintai bagian bulu dari kulitnya. Apa benar seperti itu? Jadi bagian yang itu bahkan tidak seperti bulu dari kulitnya. Jika kita bandingkan itu dengan Krishna, apakah kita menjadi abdi yang kecil itu tidak menjadi abdi dari Sri Krishna? Itu menjadi pelayan dari Sri Krishna. Tapi itu hanyalah menjadi pelayan dari bagian yang sangat amat super duper mikro nano sangat kecil. Kita ada yang tahu ukuran sang roh disebutkan 10.000 ujung rambut, nah, kecil. Atau mikroskop elektron sekarang sudah bisa lihat, tapi itu sangat kecil. Oleh karena itu mereka yang cerdas
Sumedha Saha seperti disebutkan dalam Srimad Bhagavatam, maka mereka akan berusaha melayani, mengabdikan diri tidak hanya pada bagian yang tidak berarti itu, hanya bagian yang kecil itu, tapi mereka akan berusaha melayani seluruh bagian yang utama. Dan bagian yang utama itu adalah kaki Padma dari Sri Krishna. Jadi itulah yang dilakukan. Dan di dalam Srimad Bhagavatam ini semua uraiannya, semua penjelasannya, dan semua pengantarnya, keterangannya adalah menggiring kita bagaimana kita bisa melakukan pelayanan kepada kaki Padma Sri Krishna. Pertanyaannya, kenapa tidak ada Sri Krishna di awal? Kenapa kalau memang menuju ke Sri Krishna, kenapa tidak dari awal Sri Krishna diberikan? Kadang-kadang kita berpikir, Maharaj Pariksit punya waktu cuma 7 hari, ya kan? Orang punya waktu cuma 7 hari, tapi kenapa Krishna masih jauh di belakang skanda 10? Masih jauh di paling hari ke, nggak tahu saya. Ada yang pernah ikut sama Maharaj Pariksit di atau ada yang pernah lihat video dia? Tapi mungkin hari ke, entah hari berapa ya, 5, 6, 7, nggak tahu. Tapi itu di skanda 10 baru diuraikan mengenai Krishna. Skanda awal, kalau membaca Srimad Bhagavatam, skanda awal, skanda 1 masih berat panjang, bagaimana Bhisma meninggal, bagaimana Krishna pergi dari Dwaraka, bagaimana kemudian para Pandawa, Narada, dan lain sebagainya. Diawali dengan Narada yang mengajarkan kepada Vyasadewa, skanda 4, mengapa Srimad Bhagavatam muncul. Kemudian skanda 2, apa yang banyak di skanda 2? Di awal baru kemudian kita masuk ke dalam pengetahuan mengenai Wiswarupa. Jadi skanda 2 Srimad Bhagavatam membawa kita kepada pintu masuk dari Sri Krishna. Sama kayak kalau kita ingin ke matahari atau ingin ke Gunung Agung sekarang. Ada yang punya ide atau punya ingin. Jadi kalau kita ingin pergi ke, bukan matahari di sini, tapi matahari yang sebenarnya, ketika ingin datang ke matahari, kalau merasa diri hebat, apa yang akan kita temui pertama kali? Pasti cahaya dari matahari itu, ya kan? Nah mungkin kita pergi ke matahari yang bercahaya, tapi kita tak melihat cahayanya. Kita melihat cahaya dari matahari, kemudian kita sampai di planet matahari, baru kemudian kita bertemu dengan penguasa dari planet matahari. Begitu pula ketika kita ingin sampai kepada kaki Padma Sri Krishna, di awal itu adalah bagaimana kita bertemu dengan aspek Wiswarupa beliau. Oleh karena itu di awal, di bab skanda 2 dari Srimad Bhagavatam diuraikan mengenai bagaimana aspek Wiswarupa. Kalau ada yang membaca, saya lupa, tidak pernah ingat. Bagaimana aspek Wiswarupa itu, apa namanya, seperti punggung beliau, seperti gunung-gunung kalau salah. Ya, ada yang brahmacari harus tahu. Apa lagi? Mata beliau adalah apa? Bulan dan matahari dan lain sebagainya. Hidung beliau adalah semacam itu. Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja, artinya yang berusaha memahami itu secara material, maka kesimpulannya adalah Tuhan itu sangat tidak jelas. Tapi di sanalah fungsinya kita belajar dari guru garis Parampara. Suatu ketika sudah Prabhupada pernah ditanyakan oleh murid beliau. Ditanyai ya bro. Tanyai oleh murid beliau, sudah Prabhupada, bisa saya pulang ke Nirwani hanya dengan membaca buku Anda? Jawabannya apa? Tidak bisa. Hanya membaca buku tidak bisa. Harus membaca buku dalam pergaulan dengan para penyembah. Kita belum pada kualifikasi seperti halnya Narada atau para resi-resi agung yang memiliki kecerdasan yang baik untuk bisa mengerti esensi dari ajaran itu. Krishna menulis A, kita berpikir, oh enggak itu maksudnya. Si itu sih maksud Krishna maksud kita A, B, C, dan D. Seperti itulah orang Indonesia sekarang kan. Dia baca sedikit tapi komentarnya banyak. Ya itulah yang terjadi ketika kita berada pada zaman kali. Oleh karena itu kita harus belajar dalam pergaulan dengan para penyembah. Kembali kepada bagian dari Srimad Bhagavatam, baru skanda 2 mengenai Wiswarupa, beranjak mengenai skanda 3. Skanda 3 diawali dengan uraian mengenai Sri Waraha. Kemudian Sri Waraha, kita mendengar bagaimana beliau melindungi para penyembah beliau. Kemudian ada mengenai Kapila yang diuraikan dalam skanda 3. Terlanjut loncat aja banyak
uraiannya. Dan yang penting adalah skanda 4 juga penting mengenai siapa namanya itu? Skanda 4 Dewa Siwa, dan itu ada yang penting. Ya itulah skanda 5 yang kadang-kadang dilewati oleh orang, yang mengenai alam semesta itu cukup berat, astrologi dan lain sebagainya, astronomi dan lain sebagainya. Skanda 6, skanda 7, skanda 8, skanda 9 tentang ular, tentang singa ada di sana, kemudian ada tentang Gajendra ada di skanda 8 sampai Sri Ramacandra skanda 9. Dan dari semua uraian dalam Srimad Bhagavatam yang diuraikan paling banyak adalah apa? Skanda 10 mengenai Sri Krishna. Skanda 10 mengenai Sri Krishna. Jadi semuanya itu adalah bagaimana kita menggiring sampai pada klimaksnya, atau kalau dalam lagu itu namanya crescendo. Sampai pada klimaksnya adalah bagaimana Krishna diuraikan dalam skanda 10. Dan dalam skanda 10 itu klimaksnya ada di bab berapa ya kalau saya kurang ingat babnya, tapi ya bagaimana Krishna kemudian bergaul dengan para gopi di dalam. Dan Srila Prabhupada begitu sangat murah hati kepada kita, di mana dalam keadaan kita yang sangat terbatas ini, dalam keadaan kita yang sangat malas, dan kita mungkin saya yang sangat malas, beliau kemudian pernah ditanyakan, Srila Prabhupada, ya ditanyai oleh murid beliau, Srila Prabhupada, Anda menyebutkan di dalam penjelasan Anda bahwa ketika seorang masih memiliki keinginan material, mereka tidak boleh membaca uraian mengenai skanda 10. Kemudian apa jawaban Srila Prabhupada? Ya itulah yang memang dipersyaratkan. Tapi bagaimana mungkin kalian bisa tahan tidak membahas mengenai Sri Krishna? Seperti bagaimana mungkin, seperti disebutkan, ketika kita masih memiliki keinginan material, kita harus melihat kaki Padma beliau, kaki Padma Sri Krishna. Tapi bagaimana mungkin kita bisa tahan tidak melihat senyum Padma dari Sri Krishna? Oleh karena itu Srila Prabhupada kemudian menyusun buku Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, yang spesial memberikan kita pintu belakang untuk langsung masuk ke dalam skanda 10 dari Srimad Bhagavatam. Dan pada pagi hari ini kita membahas mengenai Dattatreya. Saya mencoba mencari uraian mengenai Dattatreya dalam Srimad Bhagavatam, ternyata sangat-sangat sedikit uraian mengenai Dattatreya di dalam Srimad Bhagavatam. Sebelum kita masuk ke dalam Dattatreya itu sendiri, jadi di sini diuraikan mengenai inkarnasi-inkarnasi dari Sri Krishna. Ada yang bilang inkarnasi Tuhan, ada inkarnasi yang disebut dengan Sakti Awesya Avatar, ada yang disebut dengan Avatar. Itulah apa ya? Bagaimana pembagian Avatar berdasarkan uraian dari para acarya. Jadi dalam Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami memberikan beberapa definisi dari inkarnasi atau Avatar, beberapa penggolongan dari Avatar. Jadi dalam Chaitanya Charitamrita Adilila bab 2, di sana beliau memberikan ada 2 bagian dari Avatar. Ada yang disebut sebagai Prabhawa dan Vaibhava. Mungkin ini agak teknis ya, jadi istilah-istilah banyak di sini, tapi baik untuk kita mengetahui. Jadi ada yang disebut Avatar sebagai Prabhawa Avatar, ada yang disebut sebagai Vaibhava Avatar. Prabhawa Avatar adalah Avatar yang muncul tapi memiliki kekuatan yang tidak sepenuhnya diberikan oleh Sri Krishna. Kemudian Vaibhava Avatar adalah inkarnasi paripurna Sri Krishna. Jadi ada Prabhawa yang artinya inkarnasi sebagian yang tidak diberikan kekuatan, yang tidak memiliki kekuatan yang mutlak. Tetapi Vaibhava adalah inkarnasi yang murni sepenuhnya, memiliki potensi yang murni sepenuhnya. Dan Prabhawa sendiri dibagi menjadi 2, ada Prabhawa yang kekal dan ada Prabhawa yang bersifat sementara. Prabhawa yang kekal adalah Prabhawa yang lahir pada setiap zaman dari kelahiran Dewa Brahma, hari dari Dewa Brahma, yang disebut sebagai satu kalpa. Jadi setiap satu kalpa, wah kok sudah mulai hal ini kelihatan sudah mulai mengantuk semua. Ya agak teknis sedikit. Jadi setiap satu kalpa, kita tahu Dewa Brahma setiap satu kalpa mengalami tidur malam, kemudian bangun lagi pada hari berikutnya, penciptaan dilakukan lagi, kemudian avatar mengulangi lagi yuge kan, Sambhawami yuge. Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, setiap satu kalpa ada urutan dari avatar yang muncul. Dan di sana disebutkan ada sekitar 25
urutan avatar yang disebut sebagai lila avatar pada setiap kalpa. Dan Dattatreya adalah salah satu bagian dari lila avatar, 25 bagian yang beliau muncul dalam setiap kalpa atau satu hari dari Dewa Brahma. Sedangkan yang bagian satunya yang bersifat sementara atau temporer adalah Mohini. Ada yang tahu Mohini? Beliau yang membawa mencuri Somarasa namanya? Anak apa? Amrita, dan ada Supla dan Hamsa, saya tidak tahu. Tapi itu disebutkan dalam cerita Amrita. Kemudian selain dibagi menjadi dua, Prabhawa dan Waibawa, dibagi juga menjadi dua lagi. Jadi berdasarkan kategori yang lain, ada namanya Sakti Awesa Awatara, dan ada yang disebut sebagai Amsa Awatara. Sakti Awesya Awatara, dan ada yang disebut sebagai Amsa Awatara. Kita ketahui sakti itu artinya empowered, jadi diberikan sakti, diberikan kekuatan. Sehingga Sakti Awesya itu adalah jiwa tatwa. Jiwa tatwa yang diberikan kekuatan oleh Sri Krishna sebagai awatara, inkarnasi. Apakah beliau Sri Krishna sendiri? Secara definisi beliau bukan Sri Krishna sendiri. Tapi bisa jadi beliau adalah memberikan kekuatan, bisa jadi adalah gabungan dari Sri Krishna dengan pelayan beliau. Seperti biasa dewa, ada yang bilang itu jiwa tatwa, ada yang bilang itu adalah Krishna sendiri. Itulah Sakti Awesya Awatara. Dan satu lagi adalah Amsa Wesa, adalah inkarnasi-inkarnasi seperti halnya Wisnu Tatwa, inkarnasi yang berasal dari Sri Krishna sendiri, perbanyakan Sri Krishna sendiri. Dan di dalam Waraha Purana juga disebutkan ada Amsa atau bagian dari Sri Krishna itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai Swamsa dan ada yang namanya Wibi Namsa. Swamsa itu adalah bagian langsung dari Sri Krishna, seperti Wisnu Tatwa. Siapa aja Wisnu Tatwa? Seperti sebelum Matsya, Kurman, Nrsimha, Wamana, Parasurama. Nah, Parasurama ada yang bilang itu jiwa, saya tidak tahu. Ada yang pernah dengar? Bagaimana cerita tentang Parasurama? Maratatmani Vedanta pernah memberitahu saya kalau beliau adalah jiwa tatwa. Tapi kita tidak tahu. Kemudian yang lainnya, sedangkan Wibinamsa itu adalah bagian percikan kecil dari Sri Krishna yang adalah sang jiwa tatwa. Itu adalah Wibinamsa. Jadi ada dua bagian, Swamsa dan Wibinamsa, yang merupakan bagian dari Sri Krishna. Dan berdasarkan uraian di Waraha Purana, dan ini juga dibahas di dalam Lautan Manisya Rasa Bhakti, tentang bagaimana Krishna adalah sumber dari segala inkarnasi atau beliau yang maha sempurna. Mengapa Sri Krishna adalah sumber dari segala inkarnasi, atau mengapa Sri Krishna adalah yang paling sempurna? Ada yang pernah membaca? Jawabannya apa? Dari segi kekuatan, atau dari segi kepercayaan ya, karena Krishna adalah terserah. Tapi dari segi potensi, berdasarkan Waraha Purana disebutkan, dan ini dikutip dalam Lautan Manisya Rasa Bhakti, bahwa Sri Krishna memiliki berapa kekuatan yang utama? 64. Ada 64 kekuatan dari Sri Krishna. 64 kekuatan dari Sri Krishna. Lautan Manisya Rasa Bhakti, di mana di awal itu diumpamakan adalah seperti halnya sebuah lilin. Pasalnya Dipa, Sire, Wahida, Santara, Vipetya, Dipa, Yati, Vitaha itu sama Dharma, Yastadrik, Ewahi, Vishnu, Kaya, Vipati, Govindam, Vadipurusham, Tamaham, Bajami. Bagaimana Krishna adalah Dipa yang asli, yang utama. Jadi Brahma menyampaikan seperti itu. Begitu pula dengan Dewa Siwa dan lain sebagainya. Jadi disebutkan dalam Siwa Purana, dalam Waraha Purana, Krishna memiliki total 64, di mana 50, entah apa itu 50, bisa dibaca dalam Lautan Manisya Rasa Bhakti, itu dimiliki secara sebagian oleh para makhluk hidup. Jadi ada 50 kekuatan yang bisa dimiliki secara sebagian oleh makhluk hidup. Kejujuran, ada orang yang paling jujur, ketampanan dan lain sebagainya. Dalam batasan tertentu, makhluk hidup bisa memiliki 50 bagian dari kekuatan Sri Krishna. Kemudian untuk jiwa yang lebih baik, seperti halnya Dewa Siwa, seperti halnya Dewa Siwa dan Dewa Brahma,
disebutkan dalam Lautan Manisha Sabakti, beliau memiliki 5 kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang paling sempurna. Seperti contohnya Dewa Brahma, ada 5 kelebihan yang hanya dimiliki oleh Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa tatarannya lebih tinggi daripada Dewa Brahma. Dan 5 itu adalah changeless. Changeless artinya tidak mengalami perubahan. Dewa Brahma bisa mengalami perubahan. Dewa Brahma punya usia. Ada yang mau menghitung usia Dewa Brahma? 4.320.000 itu dikali 1.000. Nah, itu dikali 100 dikali, wah pusing saya. Usahakan bos. Pernah dihitung oleh Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, beliau menghitung sekitar 311 triliun. Ada yang mau berumur sekian? Jadi Dewa Brahma. Ada yang tahu gimana cara jadi Dewa Brahma? Jadi penyembah yang paling utama, jadi makhluk hidup yang paling utama, itulah Dewa Brahma. Tapi 5 hal yang menjadi kelebihan dari Dewa Siwa disebutkan dalam Lautan Manisha Sabakti. Yang pertama tadi changeless, dia tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kedua all cognizance, artinya beliau diketahui oleh semuanya, beliau dikenal oleh semuanya. Kemudian yang ketiga beliau ever fresh, senantiasa segar, muda, karena beliau tidak mengalami perubahan. Kemudian beliau adalah Satchitananda, kekal, penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan. Dan yang terakhir beliau adalah memiliki semua kekuatan mistis, memiliki semua kekuatan mistis. Tapi ada satu cerita yang sangat terkenal. Zaman saya kecil, saya sering mainan sama anak-anak Probala dulu. Ada namanya, senjata saya adalah Wisnu Juara. Senjata saya adalah Siwa Juara, perang, main panah-panahan. Palsu dari mana? Kalau asli dimarah sama proses Siwa. Diujang nanti. Main panah-panahan palsu, menghayal-menghayalan dulu. Ada perang antara Wisnu Juara sama Siwa Juara. Siapa yang lebih kuat? Ceritanya gimana akhirnya silahkan baca Srimad Bhagavatam. Baca sendiri saja. Perang antara Siwa Juara dan Wisnu Juara. Tapi juaranya adalah siapa? Ya dibaca. Dan Siwa memiliki semua kekuatan mistis. Itu adalah 5 tenaga rohani dari ekstra dari Dewa Siwa. Lalu Sri Wisnu seperti apa? Sri Wisnu punya lebih lagi dari 50 ditambah 5, Dewa Siwa 55. Sri Wisnu punya lebih lagi 5 sehingga menjadi 60. Sri Wisnu memiliki 60 kekuatan. 5 itu apa? 5 dari Sri Wisnu apa? Inconceivable potensi, kekuatan yang tidak terbayangkan, kekuatan yang sangat luar biasa. Uncountable universes generate from his body. Ya, ini yang dimiliki hanya oleh Sri Wisnu. Bahwa alam semesta itu keluar dari badan, pori-pori, bagian pori-pori dari siapa? Karanodaka Sai Wisnu. Sehingga itu hanya dimiliki oleh Sri Wisnu. Kemudian he is the original source of all incarnation. Beliau adalah sumber dari semua inkarnasi. Siapa beliau? Yang mana beliau yang menjadi sumber dari inkarnasi? Ksirodaka Sai Wisnu. Jadi Ksirodaka Sai Wisnu selain beliau berada di lautan susu, beliau juga berada di setiap makhluk hidup sebagai Paramatma. Jadi Ksirodaka Sai Wisnu itulah yang menjadi Paramatma. Dan para dewa ketika dia punya masalah dia akan pergi ke Ksirodaka Sai Wisnu. Then he is the giver of salvation to the enemies whom he kills. Jadi ini adalah sangat murah hati ya. Jadi beliau yang memberikan pembebasan kepada musuh-musuh yang dibunuh. Jadi ingin jadi musuhnya, wah saya jadi musuhnya dia bisa menikmati seperti Rawana, tapi pada akhirnya dibunuh kembali. Itu pikiran orang yang sangat jahat dan sangat licik. Tapi menjadi musuh Sri Wisnu itu tidak gampang loh, dikira gampang. Kita kira enak jadi musuh Sri Wisnu, bisa menikmati, bisa jadi kaya, bisa punya surga. Mungkin pikiran orang yang sangat jahat sulit. Tapi untuk menjadi musuh Sri Wisnu, jangan kira dia dapat seperti itu dari warisan orang tua. Rawana dapat kekuatan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Rawana? Dia lakukan adalah sampai hilang semua dagingnya, berdiri dengan satu jari, tangan ke atas, ribuan tahun. Ada yang mau mencoba? Itu baru dia bisa mendapatkan kekuatan untuk menjadi musuh dari Sri Wisnu. Jadi musuh dari Sri Wisnu itu bukan musuh yang sederhana, yang kecil. Kalau musuh kita mungkin ya beberapa menganggap teroris dan lain sebagainya itu masih hal yang kecil. Tapi musuh dari Sri Wisnu adalah gangster yang sangat hebat. Sudah tak mampu lagi baru keluar beliau. Kemudian sifat berikutnya yang terakhir adalah
He is the attractor of liberated souls. Jadi beliaulah yang menarik para roh-roh yang telah bebas. Jadi mereka yang telah bebas dari semua ikatan material, mereka yang telah murni sepenuhnya, maka ketertarikan mereka tidak kepada Brahman, tidak kepada sebelum Brahman, tidak kepada para dewa-dewa, apalagi kepada kekayaan, harta, dharma, arta, kama, moksa, tapi ketertarikan mereka hanyalah kepada Wisnu. Jadi Wisnu adalah tujuan bagi mereka yang ingin mencapai pembebasan. Karena apa? Karena hanya dengan melayani Sri Wisnu mereka baru bisa mencapai pembebasan yang sebenarnya. Dan barulah kita sampai kepada sifat utama dari Sri Krishna. Tadi jumlah totalnya ada berapa? Sudah sampai 60. Ada yang tahu 64 apa? Jadi 4 ini disebutkan inilah mengapa Sri Krishna adalah Tuhan yang sangat keren. Krishna adalah Tuhan yang sangat keren. Karena beliau tidak mungkin, beliau sangat berbeda dibandingkan sifat-sifat atau Wisnu ataupun yang lainnya. Ketika beliau ada di rumah, sama seperti ketika kita ada di rumah, beliau bebas melakukan apapun. Begitu pula Sri Krishna, ketika beliau berada di tempat beliau yang asli, maka beliau akan menjadi diri beliau akan menunjukkan seperti apa diri beliau. Dan itulah 4 khusus dalam Lautan Manis Narsa Bhakti. Jadi yang pertama sifat ke-61 bahwa beliau adalah pelaku dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat menakjubkan. Ada yang pernah dengar Tuhan mencuri? Nah. Ada yang pernah dengar Tuhan menangis? Nah. Ada yang pernah mendengar Tuhan ikat pinggangnya? Nah. Apa lagi yang aneh? Jadi beliau melakukan apapun yang beliau inginkan adalah di Goloka Vrindavan. Jadi beliau namanya Lila Madhurya. Jadi namanya Lila Madhurya. Jadi beliau melakukan kegiatan apapun. Ya tentu saja kenapa? Karena beliau adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa mencuri, tapi dalam batasan beliau. Tapi ada yang mengatakan Tuhan mencuri. Apa mungkin benar-benar Tuhan mencuri? Itulah kenapa disebutkan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasan bahwa kita tidak bisa langsung loncat kepada skanda 10, karena pemahaman awal sebelum kita sampai ke skanda 10, kita harus paham bahwa Krishna bukan sama seperti kita, sama seperti manusia biasa. Krishna mencuri itu adalah punya yang siapa yang punya? Krishna yang punya. Ketika para Brahmana Patni, istri dari Brahmana yang datang menuju Sri Krishna, Krishna mengatakan, kenapa kau datang? Kau adalah istri orang. Pergi. Kemudian mereka mengatakan, secara teoritis kami adalah milik Anda. Kami adalah bagian dari, kami adalah pasangan dari Anda. Entah bagaimana, karena kewajiban kami menjadi istri dari Brahmana. Oleh karena itulah banyak yang bertanya, anak muda banyak bertanya, kenapa Sri Krishna kok kelihatan tidak bermoral? Berapa istri beliau? 16.108. Set banyak Pak. Kami berisik. itu masternya poligami ya. Orang material mengatakan seperti itu. Tapi pertama yang harus kita pahami, Krishna bukan seperti kita. Srila Prabhupada pernah mengatakan ditanyai, kalau kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada 16.108, maka mungkin kamu boleh menikah. Kemudian Sri Krishna bisa memberikan kebahagiaan kepada semuanya, dan beliau tidak menginginkan semuanya, tapi beliau menerima bakti dari 16.108 itu. Mereka lah yang ingin untuk menjadi pelayan dari Sri Krishna. Ada sejarahnya, ceritanya. Bukan Krishna yang menculik semua itu. Tidak. Dan kemudian kembali lagi bahwa mereka adalah milik dari Sri Krishna, dan beliau adalah yang maha kuasa. Jadi karena beliau keren, beliau Tuhan, terserahlah. Jadi ya seperti itulah. Jadi beliau adalah Lila Madhurya, artinya beliau memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak mampu kita pahami dengan penglihatan, pemahaman material. Makanya kita berdoa Caksudan Diloji Janme Prabhusi. Divyagyan Hride Prabhusi. Jadi kita memohon untuk diberikan penglihatan rohani. Divya Caksu. Kemudian yang kedua,
Tadi 61, kemudian yang 62, yang kedua dari 4 sifat keren yang dimiliki oleh Sri Krishna, hanya Sri Krishna. Yang pertama tadi Lila Madhurya. Kemudian yang kedua, he is surrounded by devotees endowed with wonderful love of Godhead. Jadi beliau dikelilingi oleh penyembah yang memiliki cinta kepada Tuhan yang tidak ada duanya. Artinya cinta kepada siapa yang paling mencintai Tuhan dibandingkan para bhakta, maka adalah bhakta dari Sri Krishna. Ada ingat ceritanya gimana? Contohnya adalah cerita para gopi yang ingin diminta bantuan untuk menyembuhkan sakit kepala dari Sri Krishna. Mungkin semua sudah perhatikan.